Bersama saya sudah ada Coach Margeti Herwin, Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum para pendengar Waalaikumsalam. Pro 3. Dan juga ada Ibu Reni Febi, pemilik Reni Febi Jewelry, desainer perhiasan Indonesia. Bu Reni, selamat malam juga Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu Assalamualaikum. Reni? Waalaikumsalam. Baik, Baik ya. alhamdulillah. Baik, saya ke Coach Getty dulu ya. Coach, Ya. kenapa yang kita angkat tema hari ini adalah soal perhiasan? Nah, jadi perhiasan adalah salah satu aset Ya. dari produk yang bisa diproduksi di Indonesia nih Bang. Kita sudah kuliner, fashion, dan ya. sekarang kita masuk ke perhiasan. Bu Reni Febi ini adalah salah satu senior desainer jewelry Indonesia, Ya. di mana produknya sudah menjadi produk ikon. Kalau ada tamu negara tuh dikasihnya perhiasan dari Bu Reni nih. Oh, begitu. Oke. Sebagai cenderamata dan juga sudah pameran di dunia. Dan Bu Reni ini nanti bisa cerita tentang pengalamannya dari mulai bisnisnya skala UKM Ya. sampai dia bisa merambah pasar dunia, Bang. Ya. Ini menarik, saya angkat ini supaya para pendengar di luar sana yang juga berbisnis perhiasan, ya, berbisnis mungkin pernak-pernik yang bisa dipakai untuk hiasan dari produk lokal ataupun batu gitu ya, emas, perak. Nah, ini saatnya mereka mendengar Ya. dari Bu Reni. Nah, saya ingin tanya ke Bu Reni terlebih dahulu. Ketika banyak orang memilih bisnis kuliner, bisnis fashion, atau bisnis lain ya, Bu Reni ya, kenapa Ibu memilih bisnis perhiasan? Sebetulnya saya ini kan lulusan Fakultas Hukum UI. Ya. Jadi harusnya jadi lawyer ya harusnya. Iya. Tapi kadarullah kan orang tua saya nggak begitu setuju kalau saya masuk ke dunia hukum. Dan kebenaran setelah saya menikah, kakak saya yang nomor 2 itu juga berbisnis perhiasan. Jadi Ya. saya juga sebenarnya ini seperti coincidence ya, nggak disengaja. Jadi ketika saya waktu itu ingin cari-cari peluang bisnis apa, nah saya tidak sengaja tuh menjualkan perhiasan dari kakak saya. Ya. Saya nggak ngerti siapa sih yang mau pakai perhiasan gitu ya. Tapi ternyata kok yang saya tawarkan waktu itu salah satu petinggi negara dan salah satu artis, ternyata dia senang sekali dengan perhiasan tersebut. Nah, Ya. disitulah saya mulai terchallenge ya, terchallenging gitu bahwa oh ternyata kok perhiasan lumayan juga ya gitu. Jadi saya dari nggak punya pengetahuan sama sekali dan pada saat itu kan tahun 98 ketika Ya. krisis ekonomi. Jadi dolar dari 2.000 ke 10.000. Jadi itu benar-benar sebuah perubahan yang luar biasa dan saya starting malah dari situ. Ya. Yang harga emas waktu itu masih Rp60.000 per gram. Nah, bisa menjadi besar seperti sekarang ini, itu bagaimana perjalanannya, Bu Reni? Jadi gini, kebenaran saya kan diawali dengan door to door pada saat Ya. itu. Jadi door to door, kalau zaman dulu kan kita nggak ada sosial media, kita menghubungi customer tuh pakai telepon Ya. ataupun SMS ya waktu itu ya, belum ada WhatsApp. Jadi memang saya waktu itu sangat tradisional ya, mungkin kalau sekarang sih udah serba online. Tetapi dari situ saya datang tuh ke arisan-arisan ibu-ibu gitu ya. Nah, sampai satu titik saya bertemu dengan salah satu ibu menteri. Pada saat itu ibu menteri tersebut ibu menteri luar negeri. Ya. Jadi pada saat itu, pada zaman kepresidenan itu Ibu Megawati, itu kan ibu presidennya perempuan. Jadi Ya. tidak ada ibu negara kan. Ya. Jadi mau ibu negaranya adalah ibu menteri luar negeri gitu ya. Ya. Nah, disitulah saya diajak untuk ikut pameran dan kebenaran dia membeli produk saya dalam satu pameran. Saya diajak untuk ikut serta di pameran KTT ASEAN di Bali. Ya. Nah, waktu itu KTT ASEAN di Bali saya diajak karena wah saya cerita, Ibu kalau misalnya Ibu itu memakai perhiasan Cartier misalnya, pakai Hermes, pakai perhiasan yang dari luar negeri udah pasti bagus, saya bilang Ya. kan. Ibu itu udah pasti itu buatan Eropa, buatan luar negeri yang memang udah pasti bagus dan mahal. Tetapi Ibu kan sebagai pejabat tinggi negara ya akan lebih bangga lagi jika Ibu memakai produksi lokal, perhiasan anak negeri bangsa gitu loh, Ya. perhiasan anak negeri.
Nah, di situ saya bilang Indonesia itu punya batu Indonesia, punya perak, kemudian punya tulang, berbagai macam sumber-sumber perhiasan yang bisa digunakan untuk ketika Ibu conference ketemu dengan tamu negara, Ibu memakai itu, malah justru Ibu harus bilang, ini buatan Indonesia. Ya, Nah, setelah itu presidennya ganti nih Ibu Ani SBY. Nah, disitulah saya waktu itu dipanggil ke Istana Negara untuk kita merundingkan membuat asosiasi perhiasan Nusantara, waktu itu namanya Mutu Manikam Nusantara. ya, Jadi mungkin kalau pernah dengar namanya Mutu Manikam Nusantara itu saya termasuk salah satu co-foundernya lah ya, ya, berdiskusi dengan Ibu Negara apa sih yang disebut dengan perhiasan itu dan bagaimana kenapa perhiasan itu harus dikembangkan gitu. Jadi kalau memang tidak ada ya siapa yang mau mengembangkan kalau bukan kita gitu kan? ya. Pasti kalau beli mahal di luar negeri, di butik luar negeri pasti ada, tetapi perhiasan Indonesia ada nggak gitu loh. Jadi itulah yang menjadi challenging buat saya. Ya, nah mungkin kita kembali ke awal lagi ya, Ya. Coach ya, bahwa setiap usaha itu harus punya identitas yang jelas. Nah, Perhiasan ini identitas Indonesia begitu ya, Coach ya? yes. Jadi waktu Bu Reni membangun bisnis ini, ketemu saya, terus mulai membangun bisnis, terus ini bangunnya ini bisnisnya bagaimana nih Ya, supaya kuat. Makanya Bu Reni menguatkan di identitas produknya adalah memang produk lokal. Dibikin di Indonesia, didesain oleh Bu Reni gitu ya, terus dijual di negara Eropa, ya, Asia, dan ini menjadi lambang. Dan ini terus sampai saat ini ikut pameran, ikut expo, dan masih menjadi pilihan dari ya, orang-orang luar negeri untuk membeli produk perhiasan asli Indonesia ini, Bang. ya, Nah, jadi kembali lagi, kalau misalnya perhiasan ini sudah mulai dibangun gitu ya, terus siapa yang nerusin nih? Kan perlu anak-anak muda dengan kekinian ya, kata waktu dengan Pak Musa, kekinian itu ya, perlu dipertahankan sehingga perhiasan itu tidak terlalu kuno dan anak-anak milenial sekarang itu suka dengan perhiasan karena itu lambang negeri kita nih, ya, gitu Bang. ya. Nah mungkin Bu Reni bisa cerita juga ya dari yang Ibu produksi itu ya, apakah Ibu semuanya mengerjakan sendiri, mulai dari desain, mencari bahan baku sampai produk jadi, kemudian pemasarannya juga, apakah Ibu mengerjakan sendiri atau ada kolaborasi dengan orang lain begitu? Ya, jadi ini sebetulnya gini, starting dari seorang Reni Febi yang tidak punya know-how tentang bagaimana membuat perhiasan. Ya, Jadi pada saat itu kedutaan Belanda itu mereka membuka sebuah pelatihan tentang perhiasan karena namanya PUM ya. PUM itu adalah sebuah organisasi yang nirlaba gitu ya, yang memang membantu negara-negara berkembang. Nah, pada saat itu saya apply. Jadi bahwa saya mengatakan saya punya pegawai kurang lebih 20 orang, saya punya goldsmith, saya punya silversmith, dan Indonesia kaya akan halam. Saya minta pelajaran. Karena gini, di Indonesia ini kan tidak ada sekolah perhiasan. ya, Tidak ada sekolah yang mengajarkan sarjana perhiasan. Ada nggak? Nggak ada ya, kan? Kalau kita mau belajar perhiasan, kita mau bikin perhiasan, bagaimana caranya? Tidak ada. Kita harus keluar negeri ya, karena tidak ada gitu. Tapi kalau di Belanda ada sarjana perhiasan. Memang mereka belajar menjadi goldsmith, belajar menjadi silversmith. Makanya ada desainer Tiffany Co, ada apa? Karena memang mereka punya basic. ya, Nah, kalau saya tidak ada basic gitu ya. Akhirnya saya meminta, kemudian dari approval dari pemerintah Belanda, mereka mengirimkan seorang desainer namanya orang Belanda, namanya Marike Baker. Desainer itu dia dulu desainernya Tiffany Co. Jadi kalau kalau kita lihat brand Tiffany Co tuh ada love collection ya, gitu ya, love miring gitu ya. Itu kan ya, itu signature-nya dia. Nah, itulah Marike Baker ini yang mendesain. Dia tinggal di Belanda tetapi dia kerja di New York pada saat itu. Jadi dia dikirim oleh pemerintah Belanda untuk stay di Jakarta bersama saya selama 2 kali kedatangan, sebulan apa 2 bulan ya, 2 bulan. Terus kemudian dua kali datang dia untuk mengajarkan saya dan akhirnya yang ketiga saya ke Belanda. Nah, disitulah kita melakukan banyak studi-studi. Jadi dia mengajarkan how to export the product ya, ya to worldwide ya.
Kemudian bagaimana saya bisa membuat sebuah desain yang disenangi oleh orang-orang luar. Karena taste-nya kita, traditional kita, lifestyle kita berbeda dengan lifestyle yang ada di luar negeri. Ya, Kalau luar negeri simplicity, kalau kita ruwet gitu loh ya, desainnya. Ya, kita tuh bener-bener ethnic design yang ruwet lah gitu. Nah, jadi itulah yang banyak sekali saya belajar bagaimana teknik-teknik yang paling penting adalah quality control. Karena kelemahan kita adalah di Indonesia ini quality controlnya lemah ya, gitu. Dan ketika saya merekrut tukang, tukang itu belajarnya turun-menurun. Misalnya gini, bapaknya dulu goldsmith, tukang emas, anaknya tukang emas, dia turun. Bapaknya dulu silversmith, jadi kayak di Bali, dia bikin silver, anaknya turun. Jadi ya, ini turun-temurun. Jadi bisnis yang diajarkan oleh orang tua. Tapi mereka tidak tahu teorinya, bagaimana membuat sebuah kalung yang bagus, yang elegan, yang bagus, mereka nggak ngerti. ya, Nah, jadi waktu itu saya sempat mau bikin sekolah perhiasan karena saya punya apa ya namanya euforia yang ya, sangat tinggi karena saya tahu bahwa di Indonesia ini sangat lemah gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya pelajaran dari Marike Becker, akhirnya saya belajar sedikit demi sedikit dan alhamdulillah saya juga banyak bekerja sama dengan kementerian-kementerian perindustrian, perdagangan, ya UMKM. Jadi kita mendapatkan booth gratis untuk pameran di luar negeri. Jadi ya, contohnya di Jepang, di International Jewelry Tokyo, International Kobe, di Kobe, kemudian di Amerika, kemudian di mana. Jadi saya juga sebagai jewelry designer tuh saya juga banyak pengalaman untuk pergi worldwide dan disitulah saya banyak ketemu orang dan saya ngelihat oh caranya begini, oh barang yang laku seperti ini, oh quality control. Jadi memang akhirnya learning by doing, Pak. ya. Gitu, learning karena nggak mungkin karena saya tidak punya knowledge sama sekali. Jadi seperti itulah sejarahnya kurang lebih. Baik, kita ke pendengar Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin. Alhamdulillah Pak Jenny dan Ibu dan Bapak narasumber. Ya, Ini apa perbedaan perhiasan buatan lokal dengan buatan luar negeri? ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Yang ini silakan ya di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Nah, mungkin Bu Feby bisa menjawab ini Pak Udin ya. Perbedaan antara perhiasan lokal dengan perhiasan luar negeri itu apa, di mana letak bedanya Bu Reni? Ya, oke. Jadi gini, ini macam-macam ya. Ada perhiasan emas, ada perhiasan perak. Di luar negeri itu mereka ada standar namanya hallmarking. Jadi kalau Bapak beli cincin batu nih, cincin Ya, akik, ya, oke di Pasar Rawabening misalnya, itu ada stemnya biasanya. Stemnya itu 925 ya, kemudian 918. Jadi 75%, 50%. Jadi di Indonesia ini mohon maaf, ini banyak sekali penipuan. Jadi mereka menipu dari kadar emas, apalagi hari ini harga emas itu 1,2 ya, juta per gram. Ya, yang tadinya dulu waktu saya mulai itu 60 gram. Jadi di Indonesia ini tidak ada ini juga udah saya ungkapkan ke Kementerian Perindustrian bahwa di Indonesia ini tidak ada kepastian yang kita beli ini barangnya betul-betul emas 75% atau 85% atau berapa karena nggak ada kalau kita ditipu ya udah hilang aja ya, begitu. Tapi kalau kita beli di Singapura atau kita beli di Jewelry Fair misalnya, kita beli di Hong Kong, kita beli di Italia, itu jelas bahwa isinya platinum, PT 925 gitu loh. ya, Atau 705 gitu. Jadi jelas bahwa yang mereka bisa mempertanggungjawabkan. Jadi waktu itu saya pernah mau ekspor ke Swiss. Jadi ada emas, ada perak. Ketika ada satu perusahaan yang memang dia bilang di form ordernya tertulis bahwa itu adalah gold 925, silver, sterling silver 925, begitu mereka masuk ada lembaga namanya hallmarking ya, satu rumah lembaga yang maksudnya ini lembaga konsumen gitu ya, misalnya ya, lembaga konsumen. Ketika perhiasan itu dicek dengan random check ternyata bukan 925 sterling silver, itu dihancurin sama mereka, dimusnahkan. Jadi betul-betul di sana itu lebih strict dan betul-betul menjaga konsumen ya, agar tidak terjadi penipuan. Nah, tapi kalau kita Bapak mau beli di mana-mana, kalau ada penipuan gimana Bapak mau lapor polisi atau ya. gimana? Itu nah ini perbedaannya yang sangat-sangat
realita ya terhadap konten dari logam tersebut. Ya, baik. Nah, Coach, jadi kalau saya tangkap dari cerita Bu Reni tadi ya, bahwa Ya. memang setiap bisnis itu harus ada knowledge-nya, begitu ya, Iya, Coach ya. pengetahuannya. Nah, itu bagaimana kalau menurut? Kadang-kadang di Indonesia ini pengusaha UMKM tadi kata Bu Reni turun-temurun Ya, ya. Ada sekolahnya tapi sekolahnya itu mungkin sekolah secara umum. Untuk yang sangat spesialis itu kurang. Nah, untuk perhiasan ini memang sekolahnya nggak ada. Nah, untuk orang-orang yang passion dengan perhiasan, akhirnya mereka mencari bagaimana mereka belajar. Ya, bagaimana mereka untuk mencari tahu kalau misalnya mau ekspor itu caranya standarnya apa bagaimana, aja, syaratnya caranya apa, bagaimana. ya. Ya, karena bagi sebagian orang yang seperti Bu Reni jadi tahu karena sudah punya pengalaman ke luar negeri. Ya. Tapi UKM-UKM kita yang memang mau ekspor dia nggak ngerti. Apalagi dia buat di orang lain dan dia percaya aja bahwa ini pasti mutu dan kualitasnya memenuhi syarat untuk ekspor. Begitu sampai ke sana ya tadi kata Bu Reni dihancurkan kan Ya, rugi gitu. rugi. Dia nggak tahu dan ini memang satu tadi knowledge-nya dia harus kuasai, knowledge secara teknikalnya juga pengetahuan bagaimana berbisnisnya. Ya. Ini satu hal yang nggak bisa dipisahkan karena pada saat saya dampingi para pebisnis ini, yang saya dampingi adalah bagaimana mereka membangun bisnisnya untuk terstruktur secara kontrol, secara customer dan cash flow-nya bertambah gitu ya. Tapi kalau secara teknis skill mereka lebih tahu. Ya. Dan itulah yang memang harus kita support juga. Dan Bu Reni ini adalah salah satu juga senior di bidang perhiasan ya untuk bisa membantu para UKM yang di dunia perhiasan ini benar-benar terstruktur dan benar terstandarisasi, Bang. Ya, baik, kita ke pendengar, ada Pak Agung di Jakarta. Malam Pak Agung. Malam Mas Denny. Silakan Pak Agung. Dan Pak Coach narasumber Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini tentang bicara perhiasan ya. Ya. Perdagangan perhiasan. Iya, perhiasan itu memang perdagangan yang dari dulu sudah ada ya, dan ini memang kalau sistemnya lokal dia memang agak berbeda dengan di luar. Memang perbedaannya salah satunya itu dari penjaminan mutunya. Kalau di dalam negeri memang kurang penjaminan mutu ya, dia dari hanya gram dan karat itu saja, maka konsumen sudah mau membeli. Kalau di luar negeri kita mau jual perhiasan ke luar negeri, tentu mutu jaminannya berbeda lagi. Dia ada peningkatan seperti tadi kandungannya berapa persen untuk emas dan perak dan lain-lain itu dipersyaratkan, dan itu yang belum terbiasa untuk mengekspor ke sana, kemungkinan akan menemukan hal baru nantinya. Dan memang kalau untuk menjaga mutu atau dari produk perhiasan kita mau tidak mau harus terus mengoptimalkan dari mutu dari dagangan produk kita. Selain juga dari bentuk dari perhiasan yang kita jual itu modelnya itu harus selalu kalau bisa sih berganti, jangan itu terus, karena konsumen tuh bosan lama-lama. Akibatnya tidak mengikuti tren perhiasan yang ada. Dan memang dalam penjualan perhiasan itu sertifikat yang menjamin keaslian itu memang diperlukan. Saya pikir itu penting. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Intinya kalau dari Pak Agung ada improvisasi dari produk begitu ya. Baik, kita ke Pak Doni di Banyuwangi. Malam Pak Doni. Ya, terputus dengan Pak Doni. Ada Ibu Indra di Cirebon. Malam Bu Indra. Selamat malam. Malam Ibu. Assalamualaikuum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Waduh, ini asik sekali mendengarnya. Memang sesuatu yang bermutu tinggi itu patut dipelajari dan kita apresiasi ya Bung Zani, apalagi ini mendengar ada sekolahnya gitu. Nah, cuma pertanyaan saya begini, memang kalau logam mulia seperti emas, perak, dan batu-batu mulia, berlian dan sebagainya itu harganya pasti tinggi ya untuk bisa menampilkan penampilan yang berselera tinggi gitu. Tapi apakah juga tidak bisa menghasilkan penampilan berselera tinggi yang unik tapi terjangkau oleh masyarakat harganya bawah. Nanti Ibu Reni jawab itu ya. Seperti tadi disebutkan misalnya Ibu Menteri Retno Marsudi itu tampilnya mengagetkan, unik, tapi kita suka
begitu. Nah, Iya, bagaimana pandangan baik. dari kedua partner ini? Terima Terima kasih kasih. Bu Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada satu lagi Pak Yayat di Pontianak. Malam Pak Yayat. Selamat malam Bung Malam Joni Pak. dan Ya, Pak narasumber. silakan Pak Yayat. Ini Bung, saya mau bertanya nih, sebenarnya sih mana lebih bernilai nih? Kualitas bahannya, materialnya, apa itu emas, perak, atau berlian, Ya. atau nilai seninya, bisnisnya. Mana yang lebih bernilai sebenarnya? Kalau lebih bernilai brandednya, atau merek, atau desain, atau seninya, saya rasa Indonesia pasti kalah terus. Ya. Kalau masalah mutu, kualitas bisa dikejar. Tapi kalau untuk desain, seni, itu saya rasa jauh kita. Karena perlu belajar, dan mereka lebih duluan kan. Ya. Ilmunya, nilai seninya. Hasil penelitian semua sih sebenarnya. Ya, Jadi baik kita Pak Yayat. banyak belajar Oke. lah sebenarnya. Oke, Ya, terima kasih banyak ya Pak selamat Yayat malam. ya. Terima kasih. Ada satu lagi Pak Taufik di Bali. Pak Taufik, malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak Taufik. Ya, saya kebetulan saya desainer juga di bidang itu manik-manik itu Ya. perhiasan. Dan ini saya sering mendesain sesuatu barang seperti kalung, gelang itu. Dan saya punya quality control juga dan agreement. Hanya sayangnya saya selalu dijiplak produk. Oh, begitu. Produk Bapak dijiplak begitu ya, Pak ya. Selalu dijiplak oleh perusahaan lain dan Ya. persaingan tidak sehat harganya begitu. Ya. Dan saya kan sering ke Koplas, Marks and Spencer dan Ripley di Eropa. Jadi pengaduannya itu kepada siapa gitu Ya. maksudnya. Kan saya bingung untuk pengaduannya untuk menstabilkan masalah harga ini karena saya selalu di persaingan tidak sehat begitu. Ya. Selalu turunkan harganya begitu setelah saya mendapatkan tender begitu. Ya. Baik Pak Taufik. Terima kasih banyak ya Pak Taufik ya. Ya, mungkin Bu Reni bisa bantu Pak Taufik dulu yang pertama. Silakan Bu Reni. Oke, ya terima kasih Pak Taufik. Jadi Bapak kan pengusaha manik-manik ya Pak ya, dan Bapak kendalanya adalah dijiplak. Jadi mungkin bukan Bapak aja, saya juga begitu. Jadi setiap desain yang saya keluarkan masuk ke pameran, kemudian sebulan kemudian udah ada desain saya lebih murah ya kan, dengan padahal kita mendesain itu dengan pakai keringat, Iya. mikir, kadang kita nggak tidur mikirin gimana nih untuk menciptakan sebuah desain yang menjadi best seller gitu ya Pak ya. Nah, perhiasan ini memang kan ada copyright-nya Pak, Bapak bisa mendaftarkan. Cuman gini, kendalanya adalah copyright itu kan gini, Bapak misalnya ngedesain kalung ular misalnya. Tapi begitu ekornya miring kiri, sementara Bapak miring kanan, itu udah nggak bisa. Ya. Ya, jadi yang namanya desain ini kan luas banget gitu ya Pak ya. Jadi gini, saya tuh mengutip ucapan Ibu Ana Avanti ya, bahwa lebih baik kita menjadi kepala daripada kita jadi ekor. Itu Ya. yang saya ingat terus ya. Kenapa? Karena kita sebagai seniman kita harus berkreasi terus tiap hari. Hari ini berubah, dia besok copy kita, besok kita berubah lagi. Dia copy lagi, kita berubah lagi. Jadi memang harus, karena ini kan industri apa namanya, kreatif ya, Ya. berarti ya. Ya gitu. Jadi memang Bapak harus udah memikir, Bapak harus menjadi kepala gitu loh. Jadi oh itu desain yang lama. Jadi Bapak harus keluarin dulu terus tuh new collection. Memang ya kita harus, ini industri yang cepat berubah gitu loh. Apalagi manik-manik ya, yang dikirim ke luar negeri. Jadi mungkin ada desain basic. Jadi sekarang brandingnya Bapak yang harus Bapak tekankan. Jadi begini contohnya, Tiffany & Co itu hanya bikin ring biasa silver ya, yang silver cuma beratnya 5 gram, tetapi dia bisa menjual harganya 30 juta rupiah. Ya. Kalau kita hitung cost produksinya itu cuman 1 juta nggak nyampe, cuman stempel Tiffany & Co jebret gitu loh, atau Cartier gambar paku-paku, Ya. itu kan modal itu aja. Itu paling cost produksinya berapa? Perak lagi cuma 5 gram. Kan perak cuma segramnya cuma 15.000, cuma Ya. 75.000. Costnya berapa? Tapi dia bisa jual 30 juta. Kenapa? Why? Gitu loh. Itulah the power of branding. Jadi sekarang Bapak harus memperkuat branding image-nya Bapak gitu loh. Ya. Dan pada zaman dulu, Pak, saya ini juga merasa ya, di usia saya sekarang, saya ini udah terlalu old fashion. Dibandingkan anak-anak saya yang umur 20, umur 18, mereka lebih jago dengan memakai apa digital creator, apa Ya. namanya, yang bayar-bayar itu artis apa namanya? Endorse. Endorser. Endorse.
endorse, Endorsement ya. endorse artis gitu ya. Kayak anak saya juga sekarang bisnis endorse harga 15 juta. Saya bilang, ngapain bayar 15 juta? Loh Bunda nggak tahu, dengan endorse 15 juta, aku dapetnya 300 juta. Oh gitu, saya bilang. Jadi saya pun udah ketinggalan zaman, Pak. Jadi tergantung umur Bapak nih, umurnya berapa gitu. Kalau Bapak di umur 20, mungkin Bapak akan jago dengan ngikutin dan juga target marketnya Bapak tuh kemana? Iya. Apakah target marketnya anak muda? Apakah orang yang old style? Apakah orang yang medium? Nah itu Bapak harus punya blueprint untuk targeting marketingnya Bapak Iya. berapa gitu loh. Baik. Oke. Nah itu ya tadi Ya. yang dari Pak Mungkin saya mau Taufik. masuk ke produk saja langsung ya, Bu Ya, Reni ya. Karena kita ya, belum sentuh produknya Bu Reni nih, Ya, Coach Getty ya. ya. Saya ingin tahu lebih banyak soal produknya Bu Reni. Kalau tidak salah kan saya lihat videonya Bu Reni begitu ya soal Jakarta Icon. Yang ya, bukunya Bu Reni juga sudah buat ya, begitu ya. Nah, apakah ya, Jakarta Icon itu ada inspirasi identitas khusus dari produk perhiasannya Bu Reni? ya. Jadi gini Pak, pada saat Ibu Iriana Jokowi menjadi Ibu Gubernur, jadi pada saat itu DKI itu sedang mempublikasikan the power produk-produk dari Jakarta. Jadi kayak ada Bungur, Jalan Bungur, Ya, kemudian ada apalagi sih jadi saya lupa deh. Bunga melati, bunga apa. Jadi itu ternyata ikonik itu adalah sebuah ikon Jakarta yang memang sudah lama terlupakan gitu Pak. Nah, mana Cah buku itu terlupakan. Jadi pada saat itu Ibu Iriana Jokowi minta pada saya, Bu Reni bisa nggak bikinin perhiasan yang berbau dengan the icons of Jakarta ini, ya, gitu ya. Termasuk bunga kembang teleng, termasuk apalagi Cak, kok jadi saya lupa ya, udah lama ya. Nah, jadi ada beberapa icon, kalau nggak salah ada 12 gitu. Jadi saya bikinkan, jadi kayak burung apa Cak yang tinggal 1000 ekor itu? Oh saya lupa sih namanya. Burung sebentar burung nanti coba, ini bukunya lagi dicari. Nah ya. jadi itu icon-icon itu menjadi ikonik Jakarta. Nah akhirnya saya meminta, Bu gimana kalau bikin buku disponsori oleh Bank DKI dan juga Gubernur DKI Jakarta untuk buku itu menjadi hadiah tamu negara pada saat 17 Agustus dan juga pada saat tamu-tamu negara lah yang datang gitu ya. Jadi itu saya bikinkan. Jadi perhiasan itu khusus saya desain Ya. untuk Icon of Jakarta itu, Pak. Jadi Seperti itu. gambaran dari ikon Jakarta desain perhiasannya itu begitu ya, Bu Reni ya? Iya, betul, Ya. betul. Nah, kemudian Bu, saya ingin tahu juga lebih banyak soal bahan-bahan yang Ibu gunakan dalam membuat perhiasan Ibu begitu ya. Salah satunya menarik itu yang saya tonton videonya adalah yang berasal dari tulang. Itu secara Ya. carvingnya bagaimana itu Bu, tulang itu Bu? Nah, Prosesnya jadi gini, bagaimana Pak. itu? Jadi ketika saya waktu pameran ke Itali, waktu itu pamerannya namanya Vicenza Oro ya di kota Vicenza Oro di Itali. Jadi saya tuh punya buyer orang Itali yang kalau Bapak tahu ada cameo. Cameo tuh kayak gambar perempuan Ya, kayak Ratu England yang belok kiri gitu loh Pak ya. Itu kan nah jadi mereka itu bikin dari kerang Pak, dari kerang kulit kerang, kemudian di carving, diukir. Kemudian mereka minta, terus dia bilang, ada apa di Indonesia? Saya bilang kerang ada, saya bilang. Cuman saya bilang saya tuh sedih sekali ya, karena di Bali itu kan orang-orang kan nggak makan sapi ya. Jadi ya, sapi itu kan menjadi sebuah ini ya ritual keagamaan. Nah, jadi tulang-tulang sapi itu dipakai mereka untuk sesembahan di Bali itu diukir. Kalau Bapak ke Tampak Siring ya, itu kayak gambar-gambar apa tuh kalau orang Bali tuh yang serem-serem itu tuh matanya begitu gitu loh ya. ya. Jadi mereka tuh ngukir begitu. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan pengrajin. Kemudian saya tanya, apakah bisa nggak ngukir seperti gambar cameo yang ada di luar negeri? Akhirnya mereka coba. Jadi saya kasih contoh. Jadi saya juga memina. Jadi memina karena gini, carving industry itu juga turun temurun. Ya. Itu hanya ada di Tampak Siring di Bali. Jadi saya Keahliannya bilang, khusus begitu ya, Bu ya? kalian khusus cuma Ya. ada di Bali aja Pak. Jadi nggak ada lagi yang bisa di Indonesia ini, cuma hanya ada di Bali gitu loh. Keahlian untuk mengukir itu. Jadi saya minta tolong bikin, ini barang-barang ini akan saya kirim ke Eropa dan Amerika. Nah ternyata itu laku sekali, bagus ya. Kita dapat order dari luar yang bikin orang Bali. Nah apa bahannya? Dari tulang sapi. Jadi tulang sapi itu dibuang Pak. Ya.
tulang sapi itu jadi saya recycle lagi tulang itu, diproses ya kan, kemudian dibersihin, kemudian diwarnain. Jadi dia seperti ini kayak gading, Pak. Ya, Nah, itu kan gading gajah nih. Jadi kan gini, kalau gading gajah, dia harus membunuh gajah, memotong gading ya, Thailand. Nah, kenapa kena nggak tulang? Kan isinya sama ya. sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya itulah yang saya switching. Nah, di situ pada saat bikin Icons of Jakarta, baru saya mengcreate sebuah karya-karya itu dari tulang. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, intinya memang kolaborasi sekali lagi. Coach Kolaborasi. Getty ya. Jadi kreativitas yang paling penting, Bang. Jadi Bu Reni ini di dunia perhiasan sangat kreatif karena ada orang yang cuma dagang perhiasan. Ya, Ya, dia nggak jadi dapat brandingnya karena dia cuma tukang perhiasan. Ada pesanan, ada tender dia bikinin. Ya, yang dapat nama, yang dapat tender, ya, yang dapat project, dia cuma tukang. Dibilang dia bisnis perhiasan, enggak, dia maklun, dia cuma tukang bikin perhiasan. Sehingga kita mulai membangun ya kreativitas dari pengrajin ini sehingga dia punya brand. ya, Nah, Bu Reni ini juga berkolaborasi dengan banyak pengrajin sehingga mereka membuat sesuatu hal yang lebih berharga sehingga nilai mereka lebih mahal dan juga Indonesianya dikenal bahwa ya, Indonesia tuh kaya dengan produk-produk kayak gitu. Maka kenapa warisan? Ini warisan yang harus diteruskan kepada generasi milenial dengan kekiniannya, dengan cara yang tadi mereka bayar influencer gitu ya Pak, dan juga orang-orang yang bisa membantu untuk menjual karena sekarang zamannya udah digital dan ya. online tadi gitu. Jadi kolaborasi. Kolaborasi. Itu kunci sukses susah juga begitu ya, Iya, Coach Getty ya. benar. Ada Ibu Ida Ginting di Jakarta. Malam Bu Ida. Malam, Malam, bukan Ibu. Jogja, bukan Jakarta. Oh iya, di Ya. Jakarta Bu. Silakan Bu Ida. Pak narasumber, Ya, betul ya, Indonesia tuh kalau emas tuh banyak menipu. Karena saya dari Padang tuh bawa emas saya 24 karat tuh betul bagus kuning gitu loh Pak Ya. ini. Nah terus saya di sini katanya emas 24 tuh kok beda gitu loh. Saya ini kan samakan kan, loh, kok beda katanya 24 ini enggak 24 ini saya bilang itu kan. Iya berarti jangan ya deh saya bilang itu. Nah terus mengenai perhiasan tuh Pak narasumber, di kota gede Jogja itu ada yang bikin perak ya. ya, Perak hiasan banyak itu bagus kota perak itu kan nama kota perak ya. Jadi saya ke pabriknya itu, memang pabriknya murah, ada kalung-kalung, ada apa macam-macam ya Ya. dari kota gede itu. Banyak dijual begitu 5.000 itu sudah buangan tuh Bu Reni. Ya. Toko dia itu bagus. Nah, itu yang bagusnya begitu ya Bu Ida ya. Iya, Iya. jadi yang di Malioboro ya di bawah kaki lima itu yang murah-murah itu. Iya. Dapat copot, cepat rusak. Jadi ada orang nggak tahu kan. Baik, Bu Ida. Perak. Iya. Aja Bu Neni. Terima kasih banyak Bu Ida ya. Malam Ya. Ibu. Berikutnya Pak Roman di Depok ya. Pak Roman malam Pak. Malam Mas Reni. Ya, silakan Pak Roman. Narasumbermu Ibu Reni sama Coach Getty. Scott Getty. Iya. Iya, selamat malam Bapak-bapak, Ya. Ibu semua. Silakan Pak Roman. Saya langsung ke pertanyaan aja Mas Reni. Ya. Begini, saya sering mendengarkan radio bisnis Bu yang memberitakan tentang harga emas. Ya. Baru saja sebelum telepon ini saya mendengarkan harga emas dunia 2.309 di bawah 2.310. Tertinggi saya pernah dengar itu 2.400-an. Ya. Jadi turun terus sekarang. Satuannya itu per troy ounce. Ya. Walau saya kalau ngitung-ngitung saya tahu 1 troy ounce itu 31 gram. Tetapi ngitung-ngitungnya luar biasa pusingnya saya. Yang kedua Bu, tentang kualitas emas. Ya. Tertinggi di dunia ini emas dari negara mana ya Bu? Yang kualitasnya terbaik gitu, tersuper gitu. Ya. Yang ketiga, tentang Antam. Di Indonesia kan yang bergerak di bidang emas kan cuma aneka tambang. Kalau kita mau beli, mau jual bisa di sana kan. Ya. Adakah lembaga lain yang secara kasarnya secara superior itu di atasnya Antam gitu Bu? Baik Pak Roman. Ya, terima kasih banyak ya Pak Roman ya. Oke, Ya, terima mungkin kasih. karena Ibu Reni seorang desainer dan juga pengusaha perhiasan dan dekat-dekat juga dengan bahan bakunya emas, Ya. mungkin bisa sedikit menjawab
Pak Roman tadi? Silakan Bu Reni, sedikit saja Ya, Bu. ya baik Pak. Memang harga emas tadi Bapak kan bertanya yang tertinggi itu berapa karat. Udah Ya, pasti yang namanya standar dunia Pak itu 24 karat. Kemudian kita sebagai pengrajin perhiasan, emas yang lazim yang dipakai itu untuk perhiasan itu 18 karat. Jadi ya, bagaimana perhitungannya? Jadi begini, kalau emas itu 24 karat, itu emasnya kuning emas batangan yang ada stempel, Pak, stem Antam gitu ya. Atau misalnya ada lagi stem dari negara Eropa gitu. Tergantung Singapura, Malaysia itu semua negara itu punya kebijakan untuk menstem kadar emas gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sebagai pengrajin gini, emas yang 24 karat itu sangat lembut, Pak, sangat lembek. Jadi kalau Bapak punya cincin emas 24 karat itu kalau Bapak pegang-pegang dia bisa lewat-lewat gitu loh. ya, Makanya 24 karat itu ditambah dengan 25% dari perak itu menjadi emas 75. Jadi dia di-mix pakai perak, Pak. ya, Gitu. Nah, jadi tadi Bapak bicara masalah Antam. Antam adalah memang BUMN dari negara yang dia mempunyai kebijakan sangat tinggi. Jadi yang kalau Antam udah pasti paling bagus. Dan juga kalau Bapak beli emas 1 kilo di Antam, itu Bapak bayar PPN, Pak. ya, Jadi kalau misalnya Bapak belinya di toko, mungkin di toko bisa lebih murah. Dia udah hitung-hitung lah mungkin PPN-nya udah pakai PPN tokonya dia, jadi ya, Bapak nggak dikenakan. Tapi kalau Bapak beli di Antam, udah pasti misalnya harganya tadi 1,2 juta per gram gitu ya, ditambah lagi PPN 11%. Jadi memang begitulah Pak. Jadi Antam itu udah paling bagus. ya. Baik, nah mungkin sebagai penutup dari Bu Reni, tips dari Bu Reni ya, Coach Getty ya, Ya. bagi para pengusaha perhiasan yang lain, kunci sukses Bu Reni, silakan Ibu. Oke, jadi kunci sukses itu kita harus persistence ya. Jadi apa ya? Selalu semangat, selalu disiplin terhadap target yang akan kita capai. Jadi mungkin kalau Coach Getty lebih ngerti ya bahwa kunci sukses itu kan bagaimana kita seorang pengusaha kita bikin master blueprint, bagaimana rencana-rencana kita ke depan. Jadi kita terprogram, terplanning apa yang kita lakukan sehingga target-target yang kita inginkan itu tercapai. Jadi untuk para pengusaha muda maupun yang juga sedang meniti karir, ya itu action plan yang kita ingin lakukan itu jangan lupa terus. Dan juga satu lagi nih dari Coach Ya, Getty juga nih, saya luar biasa nih dapat ilmu dari Coach Getty, coach saya ya selama berapa tahun ya Coach, Dari yang 2010 Bu. membimbing saya 10 ya, tahun yang membimbing saya. Jadi selain tadi master plan, ini juga dreams kita juga penting juga nih, dreams. Jadi apa yang kita inginkan ke depan, target ke depan harus kita afirmasinya tuh harus jelas kita tulis sehingga kita tahu kita melakukan hari ini mengapain, besok kita sudah di mana pencapaiannya. Jadi ya. kurang lebih seperti itu, Pak. Dari Coach Getty, silakan Coach. Iya, jadi Bu Reni sangat persisten. Dari 98 memulai bisnis perhiasan, ketemu saya itu 2010. Ya, 2010 didampingi, akhirnya bisnisnya tumbuh sampai punya galeri gitu ya. Akhirnya Bu Reni juga sekarang menjadi panutan nih bagi bisnis-bisnis jewelry Indonesia. Jadi kalau saya bilang Bu Reni, wah tuh semua desainer perhiasan pasti tahu tahu. lah ya. Oh Bu Reni coach, oh saya tahu tuh, oh saya terinspirasi gitu ya. Dan inilah yang harus kita turunkan kepada generasi milenial yang Ya, kalau emas mereka udah mulai agak nggak beli gitu loh Bang. Yang dia beli tuh mungkin baju seharga 5 juta, benar. celana seharga mungkin 10 juta. Arahnya ke sana. Dan kita nih sebagai orang-orang yang melihat bahwa sebuah nilai itu kok bisa harganya segitu ya. Ya, Padahal yang namanya emas mereka nggak pakai karena mereka nggak suka. Tetapi satu hal, Swarna Dwipa itu ya, Sumatera itu pulau emas gitu kalau bahasa ininya, dan kaya akan emas ya, sampai Papua itu kaya dengan emas. Nah, yang namanya pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan, ini kan aset kita. ya, Tapi kalau generasi muda kita tidak membuat ini menjadi nilai yang lebih lagi, jadi jangan jual bahan bakunya, ya, jangan jual bahan alamnya, tapi kita create sedikit. Kita buat sedikit yang tadinya tepung jadi roti, kan harganya lebih mahal. ya, Kreativitasnya ada di situ dan kita bangga. Kita bukan sebagai tukang, kita bukan sebagai orang yang disuruh untuk menyediakan bahan baku, tapi kita adalah pedagang,
pebisnis yang memberikan manfaat langsung dengan nilai yang tinggi. Itu pesan saya untuk para pebisnis UMKM. Makanya setiap Selasa malam saya hadirkan pebisnis sukses yang awalnya memang UKM, Bang. Dan ini udah mendunia. Jadi ini bukan cerita teori, teman-teman yang mendengar hari ini, dan simak terus di setiap Selasa malam bincang kita. Saya akan undang klien-klien saya, kolega saya, partner bisnis saya yang membantu UKM tumbuh, Bang. Ya, baik kalau begitu Ibu Reni dan juga Coach Getty, terima kasih Bu banyak Reni. sudah bersama kami malam hari ini, Ibu Reni, Coach Getty. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Sehat selalu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi dua narasumber kita ya, Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan juga Reni Febi, pemilik Reni Febi Jewelry, desainer perhiasan Indonesia. Kami hadirkan kembali nanti ya, dialog energi sukses bisnis, tentu dengan tema-tema yang menarik lainnya. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.